Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya jika kita dukung channel ini agar semakin berkembang dan semakin bermanfaat untuk kita semua dengan menekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Wahai sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama ini kita mungkin berpendapat orang yang meninggal itu tidak akan merasakan sakit ketika jasadnya dimandikan. Padahal saat dimandikan tersebut, mayit tersebut menjerit. Diceritakan oleh Aisyah, ketika itu ia tengah menunggu suaminya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumahnya. Ia mengucapkan salam dan kemudian berdiri untuk menyambut sang Nabi kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Duduklah di tempatmu, tidak usah berdiri wahai Ummul Mukminin. Begitu ucap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian turun duduk bersama Aisyah dan kemudian meletakkan kepalanya di pangkuan istrinya tersebut. Aisyah lantas mencari uban pada jenggot Rasulullah dan menemukan 19 helai rambut yang sudah memutih. Aisyah kemudian berpikir dalam hatinya, sesungguhnya baginda akan meninggalkan dunia ini sebelum aku, sehingga tetaplah satu umat yang ditinggalkan oleh nabinya. Maka ia pun menangis sehingga mengalir air matanya jatuh menitis pada wajah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sadar terkena tetesan air mata istrinya, Rasulullah pun kemudian terbangun dari tidurnya. Wahai Ummul Mukminin, apa yang membuatmu menangis? Tutur Rasulullah. Aisyah kemudian menceritakan apa yang ia rasakan setelah melihat uban-uban Rasulullah SAW tersebut. Tahukah kamu kondisi apakah yang paling menyusahkan bagi si mayit? Kata Rasulullah SAW. Tidak ada kondisi yang paling menyusahkan atas diri mayat dari saat keluar ruhnya, anak-anak yang ditinggalkan berada di belakangnya serta menangisinya. Jawab Aisyah. Kata Rasulullah, itu memang menyakitkan, tapi masih ada lagi yang paling pedih dari itu, sahut Rasulullah SAW. Tidak ada kondisi yang lebih berat atas diri mayit dari saat dia dimasukkan dalam liang lahat dan dikuburkan di bawah tanah. Para kerabat, anak dan istrinya meninggalkannya pulang. Setelah itu datanglah malaikat Munkar dan Nakir ke dalam kuburnya, ujar Aisyah. Baginda kemudian tersenyum mendengar jawaban istrinya ini. Beliau lantas menjelaskan bahwa sesungguhnya saat yang paling berat bagi mayit adalah ketika datangnya tukang memandikan mayit. Pemandi jenazah biasanya akan melepaskan cincin yang dipakai si mayit, melepaskan pakaiannya, kemudian memandikannya. Saat itu roh akan menjerit kuat di mana suaranya dapat didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Apa yang diserukan oleh ruh itu ya Rasulullah? Tanya Aisyah. Hai tukang memandikan, demi Allah aku memohon kepadamu agar engkau mencopot pakaianku dengan pelan-pelan, karena sesungguhnya saat ini aku sedang istirahat dari sakitnya pencabutan nyawa dari malaikat maut. Begitulah ungkap Rasulullah SAW.
Aisyah kemudian semakin penasaran. Lalu apa yang diserukan lagi oleh ruh, tanya Aisyah lagi. Hai tukang memandikan, demi Allah, jangan engkau tuangkan air panas, jangan engkau gunakan air panas dan jangan pula air dingin. Sesungguhnya jasadku telah terbakar, sebab dicabutnya nyawaku, kata Rasulullah. Lalu ketika dimandikan, apa yang diserukan oleh ruh itu, tanya Aisyah lagi. Dan ketika dimandikan, ruh itu berkata, demi Allah, hai tukang memandikan, janganlah engkau pegang diriku terlalu kuat. Sesungguhnya jasadku masih terluka karena keluarnya nyawa, tutur Rasulullah SAW. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah sakit yang dirasakan oleh mayit. Tentu kita sudah tahu bahwa saat pencabutan nyawa itu rasanya begitu menyakitkan. Bahkan Rasulullah SAW pun merasakan hal yang sama dan bekasnya masih terasa hingga saat dimandikan. Jadi bagi Anda yang suka memandikan jenazah, dengarlah ceritanya. Inilah yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.